Halo teman-teman, semoga kabarnya semakin baik ya. Di sini saya akan sharing lagi tentang prinsip-prinsip untuk bisa mengatasi gangguan kecemasan, untuk bisa mengatasi sensasi fisik yang kamu rasakan, yang membuat kamu seringkali menjadi cemas. Saksikan video ini sampai habis. Sebelum saya membahas prinsip-prinsip yang perlu kamu ketahui, tonton dulu apa kata dia tentang terapi online. Gimana pengalamannya selama online terapi, selama berapa sesi kita ya? Tiga. Tiga. Ya, selama 3 sesi. Ya, gimana ya pengalamannya before and after? Oke. Kalau dari saya itu waktu pas pertama kali Zoom ya Pak, pertama kali terapi, em, sebelumnya tuh kayak ngerasa banyak banget beban di pikiran terutama, ya kan? Mm-mm. Karena masih banyak yang mengganjal gitu dari peristiwa masa sekarang, masa depan, masa lalu tuh kayak tiga-tiganya jadi apa ya? Jadi bumerang gitu buat saya di masa kini gitu. Tapi pas ngelaksanain terapi gitu kan mulai diajarin tentang bagaimana mengelola kalau ada pikiran datang kayak gitu. Terus juga tentang mengenal perasaan ya. Iya, iya, betul. Ya dengan tentang mengenal perasaan yang sebelumnya tuh saya mikir kayak kok pakai trik ini kok nggak bisa, aku pakai trik ini kok nggak bisa gitu. Tapi ternyata bukan triknya yang nggak bisa, tapi sayanya yang nggak kenal perasaan saya gitu. Hmm, hmm. Terus ya udah akhirnya setelah diajarin tuh, alhamdulillah banget seminggu setelah apa namanya selesai online terapi ini kan kita lanjut ke online kedua ya, Mm-mm. terapi kedua. Hmm. Nah di situ saya udah mulai paham tentang apa namanya tentang perasaan saya, tentang mengenali perasaan saya gitu. Terus juga saya kan nggak berhenti sampai di online terapi juga ya. Saya banyak scroll juga di IG-nya Pak Jimmy gitu, sama di YouTube-nya. Karena ada banyak tentang trik-trik lainnya gitu. Oke. Oh, Nah, Pak juga ya. iya. Nah, terus eh, pas di yang terapi kedua kan, alhamdulillah tuh udah mantep banget, udah pelepasan juga kan di yang Zoom pertamanya gitu. Jadi yang Zoom keduanya udah tinggal apa ya pemantapan lah gitu. Ya, pemantapan, pemantapan yang belum beres ya. Oke. Iya pemantapan yang belum beres bener. Terus kita akhirnya diminta untuk buat goals, ya kan? Ya, ya, Goals ya. Goals. untuk ya menjalani kehidupan ke depannya minimal 3 bulan gitu supaya punya tujuan. Tapi alhamdulillah semuanya pelan-pelan berjalan dengan lancar sesuai dengan prosesnya gitu. Oke. Dan kemudian ya berhasil ya Yes, akhirnya. Yes, mantap. mantap. Sekarang udah di terapi ketiga, ada banyak apa ya pembelajaran sih, bener-bener kayak ya ada gitu manfaatnya. Nggak cuman kayak ngobrol sesi curhat gitu enggak, tapi kayak diajarin cara keluarnya tuh kayak gimana gitu. Oke, good, good. Mantap. Terus happy. Waktu Ya. itu ada problem juga katanya susah tidur ya? Atau gimana Iya, ya? iya benar-benar susah tidur karena ada trauma pas COVID. Dulu di bangsal COVID kan banyak orang-orang yang meninggal gitu kan. Mm-mm. Terus ya itu jadi takut tidur. Jadi kalau tidur setiap tidur ada apa sensasi gitu ya, sensasi kayak ketarik nafasnya kayak gitu. Dan Mm. itu eh, dulu takut sih, cuma kayak sekarang ya udah kayak nggak ada perasaan harus takut yang berkepanjangan gitu enggak sih. Kayak Ya, udah dilepasin juga kan waktu pas lagi terapi pertama gitu. ya, Udah yang pertama ya. sayanya sempat dibawa ke masa itu gitu. Jadi kayak oh oke, semuanya udah selesai kok. Oke. Dan akhirnya selesai dengan semua Hmm. hal selesai, emosinya selesai, akhirnya di mana sekarang happy dan Hmm, happy. syukur.
lebih bersyukur, dan ketika lebih happy, lebih bersyukur, kemudian tapi dapat miracle-nya cepat dapat ya. Yang goalnya itu loh, nggak nyangka. Ih, mantap ya. Mantap. Oke, oke. Waktu itu ditanya, eh, apa kira-kira goals kamu di online terapi yang kedua, kan aku masih bingung sama goalsku tuh apa. Terus habis itu Pak Jim ini ngajakin aku untuk eh, apa namanya, cari goals lagi dan nyampein di online terapi yang ketiga. Jadi aku gali goals aku apa, nanti disampaikan ke Pak Jimmy apa goalsnya gitu. Tapi ternyata online terapi ketiga belum selesai, belum ada gitu, maksudnya belum belum ada jadwalnya. Tapi sayanya udah mencapai goalsnya duluan gitu. Terus Iya. baru deh Nah, diajarin lagi cara-cara bagaimana mempertahankan eh, vibrasi semua ini. oke. Itu nanti jadi PR saya lagi Iya, untuk semoga hidup lebih saya lagi gitu. semoga lebih hebat lagi ya pencapaiannya. Ya, Benar-benar berkabar. Wah, udah capai gitu. Amin, amin, amin. amin ya Allah. Itu adalah pendapatnya tentang terapi online, hasil yang didapatkan dengan menggunakan terapi online, dan terapi online bisa membantu untuk lebih baik. Dan jika teman-teman mau melakukan terapi online ataupun terapi offline juga bisa, silahkan hubungi nomor ini. Nah, kita kembali ke masalah prinsip. Prinsip ini sebenarnya sudah sering saya bahas di YouTube saya sebelum ini. Jadi kalau teman-teman masih baru, silahkan cek di video sebelumnya. Itu membantu untuk lebih paham. Di sini saya mengulang lagi karena pengulangan itu akan membantu teman-teman lebih ingat dan lebih ingat. Jadi hal pertama yang perlu teman-teman lakukan adalah pahami dulu, it's okay not to be okay. Ya, jadi ketika kita ada rasa sensasi fisik yang muncul, entah itu kepala pusing, kemudian rasanya ini kayak tegang sekali kepalanya, kayak diikat gitu, kemudian rasanya nyeri dada kiri, dada kanan, atau kemudian rasanya tegang di leher atau kemudian di pundak, kemudian mendengar suara-suara yang tidak nyaman, ya kan? Anda mungkin denging gitu kan? Kemudian juga rasanya kadang-kadang kayak mendengar suaranya kurang jelas, kayak mendengar suara dari dalam air gitu loh. Kayak gimana ya? Ya kurang jelas lah, kayak mendengar suara dari dalam air gitu, kayak ada sesuatu di sini yang mampet gitu. Anda kurang clear, kemudian Anda mungkin juga merasakan rasa tenggorokan yang kering, air liur yang mungkin jadi sering banyak keluar atau bahkan mungkin lebih sedikit keluarnya seperti itu, sehingga teman-teman akhirnya sering untuk menelan ludah dan menelan ludah dan menelan ludah, oke. Ataupun sensasi-sensasi lain yang terjadi, misalnya merasa terbakar di bagian tubuh tertentu, kemudian merasakan seperti tubuhnya ada gempa, gempa atau getar gitu, nggak kelihatan di luar, nggak ada kelihatan, cuma teman-teman rasa kayak ini getar gitu, kayak gemetar gitu, kayak gempa di dalam tubuh. Atau kemudian teman-teman merasakan bahwa jantungnya berdebar, bahkan kadang-kadang kayak terdengar gitu kan, debar jantungnya. Dan semakin banyak sensasi-sensasi lain yang itu biasanya membuat teman-teman jadinya merasa khawatir, merasa berpikiran negatif dengan apa yang sedang terjadi. Nah, seperti sudah sering dibahas di video-video sebelumnya juga bahwa itu tuh aman. Cuma masalahnya adalah teman-teman tidak pernah merasa aman. Kenapa kita pakai prinsip bahwa itu aman? Karena apa? Karena sudah cek ke dokter. Dan ketika sudah cek ke dokter dan dikatakan sehat, berarti sebenarnya kan sehat, ya. Jadi yang teman-teman alami itu gejala-gejala yang seringkali disebut dengan nama psikosomatis juga, yaitu kita merasa sakit, oke, rasa sakit, rasa nyata, nggak nyaman di tubuh fisik, tapi ketika dicek secara medis tidak ada masalah. Jadi teman-teman itu namanya psikosomatis. Nah inilah yang teman-teman pahami bahwa yaitu sensasinya nyata, tapi aman. Nah yang menjadi masalah adalah tidak bisa berpegang pada kata dokter. Padahal sudah sering dibilang bahwa berpeganglah pada apa yang kata dokter katakan. Tapi teman-teman tidak pernah atau mungkin sering lupa berpegangan pada kata dokter karena sudah terlanjur cemas, panik. Sehingga yang sering teman-teman perlu lakukan adalah mengingatkan teman-teman bahwa it's okay not to be okay. Repetisi teman-teman, direpetisi. Jadi hari ini kamu masih ketika ada sensasi fisik, kemudian kamu masih belum bisa it's okay, nggak apa-apa. Tapi ingetin lagi bahwa it's okay.
besoknya lagi, muncul lagi, ingetin lagi bahwa, oh ini nggak apa-apa, mungkin masih belum bisa, nggak apa-apa lagi, ulang lagi. Nah, pengalaman-pengalaman ini ketika kamu udah semakin bisa, itu akan membuat kamu akan bisa lebih merasa percaya diri. Nah, hal yang mungkin ditambahkan di sini adalah ketika kita bisa membangun kebiasaan baik atau ketika kita teman-teman sudah bisa mulai ada progres walaupun sedikit, ya, walaupun sedikit sudah bisa it's okay, not to be okay, udah bisa masa lebih tenangan sedikit dibandingkan sebelumnya, oke? Maka teman-teman bisa beri reward, ya, beri penguatan pada diri teman-teman ketika mendapatkan hasil yang positif. Nah, reward atau hasil positif ini bisa langsung teman-teman berikan saat itu juga. Reward ini bisa berupa apapun, entah teman-teman mentraktir diri sendiri teman-teman untuk misalnya makan yang enak, atau sekedar misalnya membeli buku yang bagus, atau sekedar misalnya apapun itulah yang membuat teman-teman merasa lebih positif. Nah, positif ini lebih ke arah gini, sesuatu yang teman-teman sukai. Nah, sesuatu yang teman-teman sukai ini yang Anda berikan. Jadi, kalau misalnya teman-teman merasa lebih bersemangat itu ketika apa? Ketika dikasih duit. Nah, misalnya ya. Nah, jadi ketika teman-teman sudah ada progres sedikit, maka segera kasih saat itu juga langsung kasih duit. Nah, gitu. Ya. Terserah nominalnya berapa. Yang penting kan kita memberikan penghargaan, apresiasi pada diri kita sendiri gitu. Nah, bisa juga teman-teman nggak langsung kasih saat itu juga. Bisa juga teman-teman kasih kalau misalnya dalam sekian 2 atau 3 kali, saya sudah bisa lebih merasa bahwa it's okay not to be okay, maka saya baru akan berikan reward ke saya. Nah, itu juga boleh, silahkan. Nah, ketika teman-teman sudah bisa mulai memberikan penguatan ya, untuk hal-hal positif seperti itu akan membuat teman-teman lebih termotivasi dibandingkan ketika teman-teman tidak melakukan apapun. Jadi teman-teman hanya merasa bahwa yes, oke, itu oke, itu oke. Cuma sekali lagi kan diperlukan penguatan supaya kamu merasa lebih usaha kamu tuh kayak dihargai. Kamu mau menghargai usaha kamu itu, ya. Jadi poinnya di sini memberikan penguatan pada diri kamu sendiri, apapun bentuknya yang membuat kamu jauh lebih happy, jauh lebih bahagia. Bagaimana ketika akhirnya kamu belum berhasil? Ketika kamu belum berhasil dengan mencoba it's okay not to be okay, belum berhasil, ketika ada pusing atau sakit kepala atau migrain gitu kan, kamu masih sering komplain, kamu masih sering ngeluh, kamu masih sering merasa, aduh gimana kok aku masih begini dan begini. Nah, di saat itu nggak apa-apa, izinkan kamu duduk sebentar, ya, duduk sebentar dan kemudian maafkan dirimu sendiri atas apa yang sedang terjadi. Yang terjadi kan selama-lama ini kamu selalu kayak menolak apa yang sedang muncul. Dan akhirnya kamu jadi jatuh ke dalam komplain, keluhan, dan ini membuat jadinya perasaan-perasaan tidak nyaman, sedih, tertekan, frustasi itu muncul. Ketika perasaan sedih, tertekan, frustasi muncul dan kamu tidak elaborasi dan kamu tidak atasi gitu kan, itu malah menumpuk stres kamu. Nah, hormon stres, anxiety itulah hormon stres kan. Anxiety itu adalah produksi hormon stres gitu lah. Nah, kalau kamu stres berarti ya anxiety-mu semakin tambah lagi. Bukan berarti manusia nggak boleh stres, tapi yang penting adalah bagaimana kelola stres ini. Oke ya, kelola stres ini. Jadi teman-teman, begitu kamu sudah merasakan nggak nyaman, sudah merasakan mau ngeluh, berkeluh kesah dengan apa yang sedang terjadi pada dirimu, oke, kamu maafkan dirimu sendiri dulu. Maafkan dirimu atas semua keluh kesah yang terjadi. Maafkan dirimu. Oke, dengan kamu bisa memaafkan dirimu sendiri, kamu bisa lebih berdamai dengan dirimu, dengan apa yang sedang terjadi. Kamu akan jauh lebih baik dan kamu akan semakin paham, oh apa tuh it's okay not to be okay. Ya, itu hal pertama yang bisa kamu lakukan teman-teman. It's okay not to be okay. Yang kedua yang perlu kamu lakukan adalah sadar dulu. Sadar dulu bahwa kamu sedang mengalami yang namanya cemas.
Kalau kamu tidak sadar bahwa kamu sedang mengalami cemas, itu akan menggulung, teman-teman. Maksudnya gimana, Pak? Kan saya tahu kalau saya cemas. Kan saya sadar, saya tahu nih saya cemas. Nah, iya, tapi kamu tidak mengeksplor itu. Jadi gini loh, sadar itu adalah saya mengerti saat ini saya sedang mengalami kecemasan. Oke? Bukannya kemudian langsung, aduh kenapa? Aduh ini cemas, aduh ini gak nyaman, aduh ini. Nah itu belum sadar sebenarnya. Dalam artian adalah kamu perlu merasa tahu bahwa oh ini saya sedang mengalami cemas. Ya, begitu kamu bisa merasa bahwa oh ini saya sedang mengalami cemas, itu akan jauh lebih baik dibandingkan ketika kamu ngomongnya saya cemas. Waduh, saya cemas nih, saya cemas. Nah, izinkan ubah dengan kamu tahu bahwa oke, saya sedang mengalami cemas. Oke, saya sedang mengalami perut tidak nyaman. Nah, dengan kamu bisa mulai menyadari itu, maka itu akan membuat kamu tidak terbawa dengan semua yang sedang terjadi. Ya, yang terjadi kan sebenarnya seperti ini. Kalau misalnya kita itu ada di pinggir pantai gitu ya, di pinggir pantai atau di pelabuhan gitu misalnya, kemudian anggaplah ada topan kecil gitu kan, topan kecil atau topan lah gitu kan. Nah, topan ini kan besar, atau topan ini kan ada lumayan besar, yang kemudian ketika topan ini bergerak, wih gitu kan, kayak nyedot kita, shoot. Nah, kemudian kita kanan kebawa ke topan. Nah, yang dimaksud dengan teman-teman sadar adalah ketika teman-teman mulai ada, inilah anggaplah kapal itu teman-teman, ini adalah sensasi gitu kan, gitu. Teman-teman tidak langsung terbawa ke sana, tidak langsung akhirnya semakin membuat semakin cemas dan semakin cemas. Teman-teman nggak terbawa, terhanyut terus gitu loh, terhanyut dengan topan ini. Tapi teman-teman bisa lebih tahu, oh itu ada topan. Oke, oke, saya perlu apa? Saya tahu saya perlu untuk nurunin jangkar. Nah, gitu kan. Sehingga ketika saya nurunin jangkar, relatif tidak terbawa langsung otomatis dengan topan itu. Relatif saya katakan relatif ya. Jadi poinnya sebenarnya adalah bagaimana ini membuat kamu tidak terhanyut langsung ke topan. Jadi bagaimana membuat kamu ketika ada rasa nggak nyaman di tubuh kamu, entah itu apapun, entah perut mual, kemudian kamu lemas, atau kemudian nyeri sendi, atau kemudian kamu merasa berat ketika melangkah, kamu tidak terbawa dengan semua pikiranmu yang buat kamu jadi semakin cemas, topan itu kan. Jadi begitu kamu bisa tahu, sadar bahwa oh iya ini aku sedang mengalami cemas, oh iya ini aku sedang merasakan rasa nggak nyaman, dan kamu bisa mengakui itu, menyadari itu seolah-olah itu sebenarnya kamu sudah paling tidak sudah memberikan kayak menurunkan jangkar gitu loh. Nah, menurunkan jangkar di kapal kamu. Jadi kalau kamu kapal, kamu udah menurunkan jangkar, itu membuat kamu jadi relatif sekali lagi tidak terbawa. Jadi ini yang perlu kamu pahami untuk kamu bisa belajar sadar, ya. Hal yang lain yang perlu kamu lakukan adalah gunakan ini buku Bebas Cemas dan buku Goodbye Anxiety. Ini akan membantu kamu untuk bisa lebih paham mengatasi gangguan kecemasan. Dan di buku ini juga kamu akan mendapatkan grup WhatsApp yang juga akan mendapatkan reminder-reminder tentang apa yang perlu kamu lakukan selain buku. Buku ini sangat murah sekali dibandingkan dengan hasil yang kamu dapatkan, teman-teman. Punya buku ini, dan untuk punya buku ini, kamu bisa bayar ke sini. Prinsip ketiga yang perlu kamu pahami adalah tidak membenci sensasi. Ya, karena seringkali yang terjadi adalah teman-teman seringkali membenci apa yang sedang hadir, membenci apa yang muncul. Tidak dipungkiri sekali lagi semua rasa mual, kemudian rasa jantung berdebar kencang, jantung kayak skip gitu kan, kemudian rasa nggak nyaman di tubuh, pusing dan sebagainya, itu sangat tidak nyaman. Sehingga seringkali yang terjadi adalah tanpa sadar kita jadi membenci rasa sensasi yang muncul.
Namun, teman-teman, begitu kamu terus membenci rasa yang muncul, rasa itu semakin muncul. Jadi, izinkan untuk kamu tidak terus membenci rasa yang hadir. Semakin membenci, semakin terasa, teman-teman. Perhatikan deh, ketika kamu mulai merasakan mual, kamu mulai merasakan begah, kamu mulai merasakan rasa nggak nyaman di tubuh kamu mulai merasakan kedutan-kedutan, ada kayak tusuk-tusuk-tusuk gitu kan. Kemudian kamu merasa kayak ada kejutan listrik di kepala, kemudian kamu sering merasa kayak nggak nyata, nggak real, dan sebagainya. Kamu merasa kayak, aku benci dengan semua ini, gitu kan. Itu respon yang normal di awal. Namun kalau kamu terus membenci rasa itu, membenci apa yang hadir, itu justru bukan buat kamu lebih baik, tapi membuat kamu semakin tidak nyaman, membuat kamu akan semakin masuk ke dalam lingkaran itu lagi, teman-teman. Ingat kembali prinsipnya adalah it's okay not to be okay. Nggak apa-apa untuk merasa tidak nyaman. Karena ketidaknyamanan itu bukan berarti adalah kamu bermasalah. Itu dulu, ya. Dengan kamu terus berlatih untuk tidak membenci rasa yang hadir, maka hal itu akan membuat kamu jauh lebih baik. Silakan ketika kamu mau menggunakan obat-obatan herbal ya, kamu mau pakai obat herbal yang banyak untuk mengatasi apa yang sedang muncul, kamu pakai multivitamin, kamu pakai vitamin apapun ya silahkan. Tapi yang penting juga adalah bahwa prinsip-prinsip ini tidak boleh kamu lewatkan. Nah, ya teman-teman, semoga apa yang saya bahas ini bisa bermanfaat bagi teman-teman, untuk teman-teman lebih paham bagaimana mengatasi gangguan kecemasan teman-teman, sehingga teman-teman jauh lebih baik. Demikian video sederhana ini, demikian video singkat ini, semoga membantu teman-teman jauh lebih baik. Oke, bye-bye.